mengalami hal seperti ini, jangan panik dulu ya Sobat Kreatif. Jika Sobat Kreatif memiliki handphone yang tiba-tiba ngedrop, di indikator baterai menunjukkan baterai lumayan untuk kapasitasnya tinggi, tapi tiba-tiba dia mati sendiri ya. Dan kalau di cas seperti ini Sobat ya, kondisinya dia tidak muncul sampai ke bagian logo pengisian baterai ya Sobat Kreatif. Dan kali ini saya akan bagikan cara yang sangat sederhana sekali ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke Sobat, seperti di awal tadi, di sini untuk handphonenya ya seperti ini kondisinya. Dia kalau dicas itu hanya muncul seperti ini ya, dan tidak mau sampai ke tampilan pengisian baterai ya, tampilan pengisian baterai ya yang ada tanda petirnya. Dan ini akan saya perbaiki ya dengan cara yang sangat simpel sekali, dengan trik yang sangat mudah sekali dipraktekkan oleh Sobat Kreatif semua. Dan jika Sobat Kreatif suka sering bongkar-bongkar HP sendiri ya, mungkin cara ini bisa Sobat Kreatif pakai ya jika mengalami hal yang seperti ini. Oke, ini langsung saja saya akan bongkar ya untuk handphonenya, karena biasanya untuk kendala seperti ini kerusakannya bukan di bagian mesin handphonenya Sobat Kreatif ya, tapi ada di bagian baterai Sobat Kreatif. Tapi untuk baterainya itu masih bagus sebenarnya, cuman ada sedikit komponen yang rusak, dan kali ini saya akan perbaiki untuk komponen tersebut supaya handphone ini berjalan lagi normal ya, berfungsi normal kembali. Jika di cas itu bisa maksimal diisi ya, dan jika dipakai tiba-tiba tidak ngedrop lagi ya seperti semula. Oke, ini kan saya bongkar saja ya Sobat Kreatif. Untuk baterainya saya akan lepaskan dari casingnya. Dan ini kan kebetulan handphone Vivo ya, untuk tipenya saya kurang tahu. Dan ini untuk bagian baterainya ada pelindung dari bahan kaleng ya Sobat Kreatif ya, seperti ini. Kita lepaskan ya seperti ini. Ini ada lemnya, nggak apa-apa, ini tinggal dirapikan lagi untuk baterainya ya. Jika terjadi bengkok sedikit nggak apa-apa, itu tidak akan mempengaruhi dari kualitas baterainya. Oke, langsung saja di sini untuk isolasi pelindung dari bagian protektor baterainya kita lepaskan ya, komponen baterai seperti ini. Nah, di sini permasalahannya Sobat ya, ini yang sering sekali ya dialami oleh untuk handphone Android zaman sekarang, terlebih untuk handphone baterai tanam Sobat Kreatif. Oke, seperti ini bisa dilihat di bagian komponen di bawahnya itu ada satu komponen yang namanya fuse ya, atau sikring ya kalau bahasa umumnya. Dan ini akan saya jumper ya, karena itu yang bermasalah itu ya Sobat Kreatif, fuse-nya dia sudah putus lagi. Makanya di sini saya akan jumper saja ya, supaya baterai handphone ini berfungsi normal kembali ya Sobat Kreatif. Jadi ini tidak akan mempengaruhi ya jadi dari performa baterainya jika kita jumper seperti ini Sobat Kreatif. Gabungkan saja kedua kakinya ya, dihubungkan menggunakan kawat ya, menggunakan kabel yang tadi saya sudah siapkan ya. Dengan hanya sehelai kabel ini kita sudah bisa membuat handphone ini berfungsi normal kembali ya Sobat Kreatif. Dan simple sekali ya untuk caranya, tapi memang untuk proses pembongkarannya juga agak lumayan ya kalau yang belum terbiasa ya. Seperti ini penampakannya Sobat ya, tadi saya sudah perlihatkan untuk hasil jumperannya. Dan pastikan untuk jumperannya aman ya, tidak mengenai komponen yang lain supaya tidak terjadi konslet. Oke, langsung saja di sini untuk baterainya sudah selesai saya jumper dan saya akan rapikan kembali. Dan sebelum saya rapikan ataupun saya rakit ke bagian handphonenya, saya akan tes dulu ya untuk baterainya, apakah bisa tampil ke menu bagian tampilan pengisian baterai. Oke, saya tunggu dan bisa dilihat ya untuk hasilnya. Dan sekarang bisa langsung ke tampilan menu baterai ya, bisa kelihatan untuk tanda petirnya sudah berfungsi kembali ya, dengan seperti semula, seperti sebelum bermasalah seperti ini Sobat Kreatif. Oke, ini kan udah selesai ya untuk permasalahannya.
Dan sekarang saya akan langsung saja yang lanjut ke perapian kembali ya, dirakit kembali untuk handphonenya ini. Dan untuk bagian penutup kaleng baterainya saya akan pasangkan kembali ya, seperti ini. Dan ini kebetulan tadi belum lama ada orang datang ke rumah ya, membawa handphone. Katanya handphonenya seperti ini kondisinya, kalau dicas suka kadang masuk kadang tidak, dan kalau lagi dipakai misalkan posisi baterai itu 80 atau 90%, tiba-tiba langsung mati ya, ngedrop secara tiba-tiba. Dan biasanya yang saya sampaikan ke pemilik handphone ini, biasanya itu yang kerusakannya ada di baterai yang sudah, tapi saya tidak tahu untuk masalah handphone ini. Dan memang kebetulan setelah saya cek ya, untuk handphonenya permasalahannya hanya ada di baterai ya, di bagian fuse-nya yang putus. Oke, langsung saja di sini untuk HP-nya saya rakit kembali ya, karena ini sudah selesai untuk proses perbaikannya, tinggal dirakit saja. Dan karena ini penampakannya sangat kotor sekali ya, di bagian casing bagian dalamnya ini saya akan bersihkan menggunakan minyak kayu putih sobat kreatif ya. Jadi minyak kayu putih itu sangat berguna sekali untuk proses perbaikan handphone ya, dan terlebih untuk pembersihan. Misalkan konektor casnya itu rusak ya, ataupun berkarat, bisa dibersihkan dengan ini sobat kreatif. Jadi ini cairan alternatif ya, jika kita tidak mempunyai cleaner ya, ataupun cairan pembersih khusus, jadi bisa menggunakan minyak kayu putih sobat kreatif. Dan ini sangat mantap ya, untuk hasilnya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bagian sela-sela handphone seperti ini misalkan ya. Ini bagian konektornya juga sangat kotor ya, jadi itu juga salah satu penyebab handphone ini bisa bermasalah. Dan ini kebetulan untuk tombol powernya sudah patah ya, dan ini untuk tombol volumenya ini masih bagus, dan untuk tombol powernya itu rusak ya, patah. Jadi nanti saya akan carikan dulu ya, untuk tombol powernya saya akan ganti, tapi saya akan cari dulu ya untuk yang sama untuk bentuknya. Ini sudah selesai ya, saya akan rapikan kembali dan saya akan cas sampai penuh ya, dan nanti saya akan kembali lagi setelah daya handphonenya terisi penuh sobat kreatif ya. Ini lumayan ya cuan ya sobat kreatif, bisa untuk ini ya, tambah penghasilan sobat kreatif, alhamdulillah. Oke, ini sudah selesai. Sambil menunggu baterai ini dicas ya, handphone ini aja, saya akan carikan tombol power yang tadi sudah patah ya. Jadi saya akan cari dulu ya sobat kreatif. Jadi ini lumayan agak susah untuk nyarinya yang bentuknya sama, karena saya juga tidak punya stok, tapi kan saya akan cari yang hampir mirip-mirip saja ya, yang penting bisa berfungsi kembali untuk tombolnya. Oke, ini kan saya cas ya, dan nanti saya akan balik lagi setelah handphone ini penuh dan tombolnya saya juga sudah ganti. Nah, ini lumayan agak keras ya, itu tidak mau sampai berfungsi ya untuk tombolnya, karena memang sudah patah ya, jadi cerita pemiliknya juga harus minta diganti. Oke sobat, ini sudah kembali ya, ataupun saya sudah cas sampai penuh untuk daya baterainya, dan tombol powernya juga saya sudah ganti ya, dan itu kelihatan warna putih untuk tombol powernya, karena memang yang pas adanya warna putih. Itu juga bekasan dari handphone yang rusak. Oke, ini dengan hanya bermodalkan satu helai serabut kabel, kita sudah bisa membuat handphone ini berfungsi normal kembali ya. Jadi bisa kita gunakan kembali untuk handphonenya tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar. Dan terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.